Nih Mbak, ini kan sekarang arti sebuah kemerdekaan bagi Mbak Syarani maupun Mas Doni. Ntar lagi kan Indonesia merdeka 75 tahun. Arti kemerdekaan bagi Mbak Syarani atau Mas Doni gimana? Ya, Wis, sering berat Mas Joni, berat Mas Joni. Tapi ya menyinggung kemerdekaan dikit lah. ini memang menyenangkan karena lebih bisa dipandang dari beberapa sisi dan beberapa sudut ya. Iya, Jadi sudut pandang si A mungkin beda dengan sudut pandang saya. Sudut pandang si B mungkin beda dengan sudut pandang saya. Yang penting sih sebetulnya sekarang ini kita ini lebih ada enaknya, lebih banyak enaknya sih. Tapi itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau kita misalkan menyikapi kemerdekaan kita ini khususnya di Indonesia ini ya, kita menyikapinya secara sempit, secara kita ini terkungkung, terbelenggu, apalagi dengan adanya COVID ini lebih sempit. Nah itu bisa jadi sempit. Tapi kalau misalkan kita mengikhlaskan segala sesuatunya, kita ikhlas aja gitu. Karena memang harus begini ya, gimana lagi ya kita syukurin, kita jalanin, kita tetap main musik. Ya kalau saya sih, saya bersyukur karena saya lebih merdeka sekarang ini ketimbang dulu. Kalau dulu, zaman dulu saya banyak dikungkung oleh rasa ketakutan, dikungkung oleh rasa persaingan, oleh sebetulnya bad energinya itu lebih banyak dulu. Jadi sekarang ini lebih merdeka sebetulnya. Kalau semakin kesini ini lebih merdeka, lebih ikhlas mau ngapain juga. Terus orang mau bilang misalkan mau ngomong apa, orang mau menyebar sensasi seperti apa ya terserah gitu. Yang penting gue mah enak gitu aja, dibawa ikhlas, dibawa senangnya aja. Dan alhamdulillah saya ini merasa 17 Agustus ini saya akan senang banget, nggak tahu ada apa gitu, ada sesuatu yang mungkin belum bisa terbayangkan, tapi secara rasa positif akan Indonesia ini saya merasa kayaknya ini akan ada ulang tahun yang benar-benar ria gitu loh. Jadi bukan dengan bendera, bukan dengan teriakan, tapi dengan suasana hati ini gitu. Jadi di hati ini itu ada sesuatu yang terang, sesuatu yang terbuka, sesuatu yang merdeka. Itu sih merupakan kebahagiaan buat saya. Jadi saya bersyukur sekali di 17 Agustus ini saya masih ada, masih hidup, masih bisa merasakan. Nah itu adalah sesuatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Masih bisa main musik. Kamu gimana, Ran? Barani ya. Barani dibuka aja anunya. Ya, berkop ya. Enggak dikira palsu gimana itu? Gantian saya pakai. Suaraku berkop. Gantian, Ran. Ya. Oh nanti dikira Mbak Syarani palsu nanti ya. Kayak enggak. Aku soalnya ikut gerakan pakai masker. Jadi GMP itu kita menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk tetap pakai masker apapun yang terjadi meskipun sebelahan sama sahabat gitu. Jadi tetap kita menggunakan masker ke mana-mana. Itu satu. Memang dalam kondisi ini, tapi bukan berarti dalam kondisi pandemi ini terus kita kemudian menjadi negatif terhadap apa juga yang sudah dicapai Indonesia, gitu. Nggak boleh gitu juga, karena itu namanya nggak fair. Kalau kita lihat dari semalam saya baca statistik itu negara yang tidak mengalami minus, jadi mengalami penurunan tapi tidak mengalami minus dalam perkembangan perekonomian adalah Tiongkok. Minus yang terkecil 2,8 adalah Korea Selatan. Dan minus yang terkecil ketiga adalah Indonesia, which is 5,3 kalau nggak salah. Nah, yang lainnya itu lebih gede. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan itu, sebenarnya
kalau secara global ekonomi ya, ini pencapaian yang cukup bagus. Ini karena aku ngocok berita terus, jadi aku sampai hafal, aku sampai hafal statistiknya itu gitu. Tapi di sisi lain juga bukan berarti kalau kita udah seneng dan bangga, terus habis itu kita hang loose, terus habis itu kita nggak berhati-hati, terus habis itu kita nggak saling menjaga pada saat pandemi ini, nggak juga. Justru di 17 Agustus ke depan ini kita sepertinya dididik menjadi warga yang bertanggung jawab, benar-benar harus punya rasa tanggung jawab sama warga lain. Jadi karena pandemi ini mendidik kita untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga segala gerak-gerik kita supaya kita itu tidak menjadi bahaya bagi orang lain dan orang lain juga tidak menjadi permasalahan bagi kita. Jadi ini adalah masalah saling menyayangi yang sesungguhnya sebenarnya Mas Yoni. Jadi ini adalah tahun kemerdekaan yang benar-benar harusnya menjadi pelajaran buat kita sama-sama orang Indonesia, bahwa kalau kita mencintai sesama manusia, mencintai sesama saudara-saudara kita semuanya, itu memang kita harus satu, menimba pengetahuan yang baik dan benar. Jangan baca berita yang hoax dan segala macam, untuk bisa kita tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada teman-teman kita. Jadi ini adalah tahun belajar yang bagus. Makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah benar-benar bisa saling menyayangi sesama manusia, sesama saudara dalam satu negara. Juga juga kita terus menerus ngasih sumbangsih juga gitu. Jadi jangan sampai kita berhenti hanya karena misalnya kita nggak ngerti cara. Misalnya oke lah, namanya jadi warga negara itu tetap kita harus bayar pajak. Masih ini adalah pandemi, tetap ada yang harus kita bayar dan kita tetap harus cari kerjaan dan segala macam, itu aku ngerti lah ya gitu. Tapi kalau misalnya ada kesulitan segala macam, jangan juga kamu menjadi malu dan marah untuk menanyakan, karena ada beberapa pajak itu yang di Pemda pemerintah daerah tertentu itu diskon. Misalnya kayak kita nih, Tangerang Selatan kayak pajak bumi bangunan itu dapat diskon. Enak ya. Harus cari tahu kita, gitu. Jadi teman-teman mungkin yang tinggal di daerah, di tempat lain, mungkin coba cari tahu. Dan misalnya kalau kesulitan itu mungkin bisa sekarang ini ada enak banget. Jadi media kayak Tribun Network ini mungkin juga menerima aspirasi. Iya, gitu. iya. Jadi kalau teman yang tanya itu bisa tanya, itu adalah salah satu dari efek kemerdekaan. Jadi kalau nggak ngerti itu bisa tanya, salah satu gitu. Ini media-media pujaan ini sekarang sudah bisa banyak membantu karena juga sudah merdeka, jadi bisa memberikan informasi kepada banyak teman-teman. Jadi jangan takut, jangan malu dan jangan marah, itu bisa kita lakukan. Moga-moga sih dalam kondisi yang seperti ini. Halo guys, itu tadi saran banyak sekali obrolan talk show dengan penyanyi legend Syaharani asli Batu Malang, Jawa Timur, dengan Mas Doni Suhendra, seorang gitaris yang tidak asing lagi di belantika musik Indonesia. Oh iya, ini bahaya. Harus sujud kepada kedua musisi dan penyanyi Indonesia kali ini. Tribun Network selalu mengucapkan terima kasih sangat besar sekali kepada beliau-beliau yang menginspirasi musik Indonesia. Terima kasih Mas Doni. Sama-sama, sehat semua Mas Yoni dan tim, dan teman-teman yang sudah nonton dan teman-teman yang sudah di Instagram saat ini, dan juga jangan lupa kalian follow Tribun News Network ya, di segala macam Tribun. Itu selalu ada berita asik dan selalu ada live konten yang asik banget. Jaga kesehatan semuanya. Sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Mas Doni, Mbak Rani.